Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajukan Jafung asisten ahli dan lektor di PAK online ya. Kita buka situsnya di PAK online di wilayah dikti masing-masing. Jadi ini sudah kita masuk login. Nah, di sini di menu beranda dan ada data dasar dosen, kemudian profilnya. Nah, di situ kita banyak mengisi di data dasarnya ya. Jadi tahap demi tahap kita isi datanya yang kurang, terutama di pertama biodata dosen. Nah, untuk biodata dosen ini yang kita update ya tentunya, dan sebagian sudah sinkron dengan Forlab. Jadi terutama di nama pimpinan ya, nama pimpinan, NIDN, kemudian gelarnya, jabatan pimpinan, Jafung pimpinan, TMT-nya itu juga diisi ya. Kemudian disimpan. Nah, kemudian data perubahan dosen. Nah, data perubahan ini terdiri dari pendidikan, jabatan fungsional, dan pangkat atau impasing. Nah, pertama untuk pendidikan, bagi yang pertama kita masukkan yang S1-nya ya, S1, ijazah S1, tanggal kelulusan, kemudian dokumen pendukungnya di-upload ya. Untuk ijazah S1-nya, nah nanti kalau sudah disimpan kita cek datanya. Seperti ini sudah tampil ini untuk data S1-nya. Kemudian lanjut lagi pengisian jenjang S2. Tanggal kelulusan ijazah, kemudian upload file dokumen ijazah S2-nya. Setelah simpan kita cek datanya. Nah, ini sudah tampil. Nah, itu sudah selesai. Kalau ada S3 silakan dimasukkan. Dan kemudian dilanjutkan dengan jabatan fungsional. Nah, di sini ada, kalau pemula tentunya tenaga pengajar ya, yang kita ajukan adalah asisten ahli dan lektor. Lektor ini ada yang 200 dan 300. Nah, kita kalau awalnya pasti mengajukan asisten ahli ya. Nah, pilih kemudian TMT. Nah, ini karena asisten ahli itu dikosongkan saja ya. Nah, file pendukungnya itu di upload SK dosen tetap dari yayasan ya. Nah, kita simpan seperti ini. Nah, itu hasilnya yang untuk jabatan fungsional. Kemudian untuk kalau kita mengajukan lektor, tentunya dasarnya harus menyimpan asisten ahli. Nah, di sini ini dokumen Jafung asisten ahlinya ya, kita upload di sana. Nah, untuk pangkat pun demikian. Kalau masih pengajuan asisten ahli berarti kosongkan saja ya. Nah, kalau kita mengajukan lektor berarti kita basicnya adalah pengajuan data asisten ahlinya, pangkat asisten ahli itu harus dimasukkan. Nah, kita simpan, kemudian cek datanya. Nah, ini SK pangkat atau impasing ya. Nah, seperti itu untuk biodata data dosen. Kemudian kelengkapan biodata ini sudah sinkron semua, tidak perlu. Kemudian dokumen atau riwayat data dosen ya. Nah, dokumen dosennya di sini scan legalisir Sardos tentunya kalau ada di upload,
Kemudian di sini SK dosen tetapnya ya, SK dosen tetap di sini. Nah, kita cek datanya, ya sudah ada. Nah, lanjut kita ke berikutnya. Dokumen riwayat pendidikan ya. Nah, ini sudah step dalam pengisian tridharmanya ya. Nah, untuk step pertama ini khusus PNS ya. Bagi yang PNS silakan diisi, tapi yang non PNS ini dilewatkan saja. Ya, tidak perlu diisi. Kita langsung ke step 2, pelaksanaan dari pendidikan. Pelaksanaan pendidikan. Nah, ini ada beberapa bagian ya. Pertama, melaksanakan kurikulum, tutorial, pengajaran ya. Nah, indikatornya di sini melaksanakan perkuliahan ya. Nah, kita masukkan di sini untuk perkuliahan. Ya, kita buka linknya. Nah, kita isi datanya di sini. Nama mata kuliahnya apa yang kita ampu, jumlah SKS-nya ya, teori itu dibedakan dengan yang praktek tentunya, jumlah kelasnya ada berapa, dan kondisinya apa, paralel atau tim. Kemudian tanggal, tahun ajaran, dan URL. Nah, ini disimpan di Google Drive ya, tinggal link URL-nya saja dipastekan di sana. Nah, dipastikan bisa kebuka dokumen kita ya, lalu disimpan. Nah, contoh seperti ini yang sudah terisi, mata kuliahnya sudah sesuai yang kita input tadi. Nah, link URL-nya kita klik, coba pastikan bisa kebuka dan sesuai isi datanya. Nah, isi datanya berupa SK pengajaran dosen, jadwalnya, kemudian absen berita acara pengajaran selama 1 semester ya. Itu dileges, ditandatangani pimpinan atau prodi. Nah, lalu kita upload. Nah, kemudian pembimbingan kalau ada diisi ya. Kemudian pembimbing skripsi kalau ada juga diisi, masukkan datanya, SK pembimbing dan segala macam. Nah, ini penguji ujian akhir. Nah, di sini contoh saya ada memasukkan di pengujian ujian akhir sebagai anggota. Nah, masukkan nama kegiatannya apa, kemudian tanggal pelaksanaan, tahun ajarannya, sama link Google Drive-nya ya untuk data dokumennya seperti SK kita pengujinya. Nah, di sini seperti ini. Nah, itu link Google Drive-nya. Nah, kita coba pastekan. Kalau nggak bisa diklik situ berarti dicoba di copy paste ke browser, apakah kebuka. Nah, ini dokumen SK dari penguji selaku anggota. Nah, usahakan scan-nya yang jelas. Nah, kita lanjut. Nah, apalagi hukum tentang pendidikan ya, melaksanakan pembinaan kemahasiswaan. Nah, di sini saya ada memasukkan pembinaan kemahasiswaan, nama, tanggal, tahun ajaran, dan link URL Google Drive-nya. Nah, kita pastikan juga bisa kebuka ya. Nah, di sini ada surat penugasan ya, surat tugas selaku pembina UKM ya, UKM kemahasiswaan. Nah, kita masukkan, hukumnya ada 2, lumayan ya, menambah. Kemudian isi saja yang ada seperti ada buku ajar, kemudian
kita kalau menduduki jabatan di perguruan tinggi ya. Nah, seperti ini saya masukkan sebagai kaprodi atau kepala jurusan. Nah, kita masukkan namanya di situ, kemudian tanggal, tahun ajaran, sama link dari Google Drive-nya. Nah, kita cek kembali, pokoknya harus dicek terlebih dahulu linknya apa bisa kebuka. Nah, ini SK dari jabatan. Kemudian kita lanjut lagi, hukumnya juga ada 3 di situ, lumayan. Nah, isi saja yang ada ya di hukum pendidikan, data sharing ya, kalau ada melaksanakan hal tersebut. Nah, total dari hukum pendidikannya itu ya tertera langsung, terakumulasi. Semakin banyak data yang dimasukkan, semakin besar hukumnya. Kemudian pelaksanaan dari penelitian. Nah, penelitian ini karya ilmiah ya, dalam bentuk apa, monograf atau buku referensi ya, atau jurnal ilmiah ya. Jurnal ilmiah ini ada 2 macam kan, ada internasional. Internasional pun ada berbagai jenis di sini. Nah, pilih disesuaikan. Kemudian apa, jurnal nasional yang terakreditasi atau tidak terakreditasi. Yang tidak terakreditasi pun ada 3 pilihannya ya. Ada yang OJS, ada yang terindeks DOAJ. Nah, saya ada pilih di situ yang terindeks DOAJ. Nah, diisi nama artikelnya apa, sebagai penulis tunggal atau sebagai penulis utama atau anggota. Nah, nama jurnalnya ya dimasukkan, volume, nomor jurnal, tahun terbit. Nah, URL peer review-nya ya, direview oleh atasan atau jabatan yang ada di atas kita. Kemudian cek similarity kalau ada dimasukkan. Kemudian tanggalnya, lalu pilih tahun ajaran sama link dari dokumen ya. Semua di Google Drive ya dokumennya. Nah, seperti ini ya, link dokumennya ada 2 di situ ya, dokumen daripada artikel sama dokumen peer review. Nah, itu ada 2 macam ya. Nah, itu kita cek satu-satu apa kebuka atau tidak ya. Misalnya ini yang peer review. Nah, peer review yang direview oleh atasan yang pangkat jabungnya di atas kita ya. Nah, untuk dokumennya juga itu harus kebuka ya, di jurnalnya langsung kebuka ya. Nah, seperti itu kita tes satu-satu. Nah, berapa penelitian kita ya, usahakan memang 1 semester 1 penelitian ya, atau minimal sekali 1 tahun atau 2 semester itu 1 penelitian. Kita harus aktif di penelitian maupun di pengabdian selain pengajaran ya, itulah tugas daripada dosen ya. Kita lihat di situ. Nah, jumlah hukumnya ada 24 ya. 24 itu sebenarnya kalau kita sebagai penulis utama itu hukumnya kalau nggak salah 9 ya, 9. Nah, ya 9 yang penulis utama. Kalau penulis anggota atau pendamping itu 3 hukumnya. Jadi lumayan ini jauh ya. Kalau kita penulis utama itu 9. Itu pun kalau di jurnal tidak terakreditasi. Kalau terakreditasi lebih besar lagi hukumnya, atau yang internasional lebih besar lagi. Nah, kita lanjut ke pelaksanaan pengabdian.
pelaksanaan pengabdian. Nah, di sini menduduki jabatan pendidikan, pengembangan pendidikan. Nah, di sini tingkat lokal ya, untuk pengabdian saya buat untuk di lokal saja. Nama kegiatannya apa diisi, lembaga, institusi, tempat kita mengabdi di mana kita isi, tanggal pelaksanaan, tahun ajarannya kapan, kemudian link dokumennya ya kita simpan. Nah, seperti ini nama kegiatannya, pelatihan Cisco Packet Tracer di SMK. Nah, itu dokumennya, angka kreditnya hukumnya 1 ya. Kalau pengabdian yang kecil hukumnya. Nah, ini dokumen dari contoh pengabdian, diupload semua ya, termasuk materi, ada absennya juga di sana, ada foto-foto juga ya, itu kita lampirkan semua di dalam satu dokumen, termasuk pengesahan dari LPPM. Nah, masukkan semua, totalnya di situ ada 4 karena ada 4 pengabdian yang saya upload. Kemudian penunjang tugas dosen. Nah, ini apakah sebagai anggota dari panitia ya atau ketua. Di sini saya ada masukkan sebagai ketua, nama kegiatannya apa, di mana lembaganya, misalnya di kampus kita atau di mana, tanggal pelaksanaan, tahun ajaran, dan link dari dokumennya. Nah, di sini sebagai contoh nih nama kegiatannya, kemudian di situ kita cek URL dokumennya. Ini berupa SK ya, SK kepanitiaan. Kita sebagai apa, ketua atau anggota di sana. Sebagai ketua, jadi kelompokan di indikator ketua semua. Itu. Nah, ini yang sebagai anggota. Masukkan juga dokumennya, sama seperti yang tadi pengisiannya. Jadi semakin banyak kita memasukkan datanya, hukumnya juga semakin bertambah ya. Nah, ini upload file pendukungnya. Ini ada banyak sekali ya, ada 13 file pendukungnya. Nah, semuanya harus kita upload di sini. Nah, di sini mulai dari scan asli, legalisir, penilaian prestasi, dan senat ya, timbangan senat, dupaknya, pak angka kredit sekarang, kemudian lembar pengesahan dan sebagainya. Ini semuanya ya di upload. Yang ini semua, dan sebagian ada dicetak dulu di sistem ya, seperti yang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, ini ada di sistem. Nah, ini kalau sudah kita upload, kita cek juga dokumennya seperti ini. Nah, ini contoh penilaian prestasi kerja selama 2 tahun ya, dinilai oleh atasan kita dan disahkan tentunya. Kita buka lagi contoh. Nah, kita cetak contoh ini, yang kita cetak dokumennya adalah di usulan pengajuan. Di sini ini ada beberapa, ada 6 ya, harus dicetak di sistem ya. Surat pernyataan melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang dosen, pak online dan paknya dan sebagainya. Ini tidak bisa di sini karena browsernya menggunakan Chrome ya. Ya, jadi harus
perhatian sekali teman-teman, browser untuk mencetak dokumen di sistem Pak Online ini bisanya hanya di Mozilla ya, Mozilla Firefox. Jadi kita terlebih dahulu buka Mozilla-nya ya. Kita buka saja di Mozilla Firefox, kita login kembali di sini. Sini dicetak di usulan pengajuan, di refresh, kemudian di sini cetak ya, surat pernyataan melaksanakan pendidikan. Nah, di sini bisa langsung di print out saja ya, data dokumen ini. Nah, seperti itu ya, satu-satu semuanya dicetak. Tapi setelah data diisi semua. Nah, surat pernyataan, penelitian, pengabdian ya, sampai daftar usul angka kredit ya, kita cetak ya. Yang harus diperhatikan, data harus lengkap semua, kita input baru kita cetak di sistem. Jangan belum lengkap langsung dicetak ya, karena ini menghitung kalkulasi dari sistem ya, penilaian angka kreditnya. Nah, di situ nanti ditandatangani, ada yang oleh pimpinan perguruan tinggi ya, atau atasan kita. Nah, lalu kita upload semua data tadi ya, diupload. Nah, di file pendukungnya disesuaikan nama, di situ baru kita buat usulan. Buat usulan di sini. Nah, di situ langsung tertera ya, usulannya misalnya ini kan saya mengusulkan kolektor ya dari asisten ahli, jadi kolektor 200 harus kumnya mencapai 200 ke atas ya. Nah, di situ pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian harus di atas dari standarnya. Nah, seperti itu, pendidikan harus di atas 22,5 terpenuhi, jadi statusnya langsung terpenuhi. Penelitian juga harus di atas dari ambang batasnya, sampai keterangannya terpenuhi baru diajukan ya sobat. Jadi cukup mudah asal dokumennya lengkap ya. Kalau sudah terpenuhi kita usulkan saja, klik tambah tersebut. Kita tinggal menunggu persetujuan dari operator perguruan tinggi ya. Jadi diusulkan saja, di klik ya. Nah, kalau sudah kita tunggu sidangnya. Sidangnya biasanya di akhir dari setiap bulan ya. Jadi pengajuannya sebaiknya awal bulan sebelum tanggal 15. Karena tanggal 15 ke atas itu biasanya sidang untuk penentuan, dan akhir bulan nanti ada keterangan di situ. Bisa misalnya sudah selesai dan di sidang tidak ada kesalahan, maka kita bisa cetak hasil dari pengajuan kita ya, seperti ini. Ini hasil dari pengajuan kemarin ya, yang berhasil ya. Demikian ya sobat, semoga bermanfaat. Serasa begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.